Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel akun YouTube saya. Sebelum menonton video ini, kalian wajib subscribe dan like terlebih dahulu ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang pusat pertumbuhan wilayah. Kita akan mempelajari tentang pertumbuhan wilayah. Setiap wilayah yang ada di permukaan bumi umumnya mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Ada wilayah yang pertumbuhannya sangat cepat, namun ada juga wilayah yang pertumbuhannya bersifat lambat. Wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi secara cepat dan mampu mempengaruhi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya untuk lebih cepat maju, inilah yang kita kenal sebagai pusat pertumbuhan wilayah. Pada gambar ini kita dapat melihat bahwa kota sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang pada suatu saat akan mampu mempengaruhi wilayah pinggiran untuk lebih cepat maju. Nah, sekarang kita akan mempelajari teori-teori yang menyebabkan suatu wilayah bisa mengalami pertumbuhan secara pesat. Yang pertama adalah teori sumber daya alam. Teori basis sumber daya alam mengatakan bahwa suatu wilayah dapat mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat dikarenakan karena wilayah tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga wilayah tersebut mampu memenuhi kebutuhan setiap manusia yang tinggal di dalamnya. Yang kedua adalah teori basis ekspor. Menurut teori ini, suatu wilayah dapat mengalami perkembangan ekonomi sangat pesat apabila wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, sehingga wilayah tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia yang ada di dalamnya, tetapi sudah mampu mengekspor kelebihan sumber daya alam tersebut ke negara asing yang ada di dunia ini. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa letak perbedaan teori basis sumber daya alam dengan teori basis ekspor. Di dalam teori basis ekspor, dia tidak hanya menekan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dalamnya, tetapi wilayah tersebut juga harus mampu mengekspor kelebihan sumber daya alamnya ke negara asing. Sedangkan pada teori basis sumber daya alam, suatu wilayah dapat menjadi pusat pertumbuhan apabila wilayah tersebut mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk yang ada di dalam wilayah tersebut. Dan yang ketiga adalah teori pertumbuhan neoklasik. Menurut teori ini, pertumbuhan wilayah tidak hanya terjadi akibat wilayah tersebut memiliki potensi alam yang melimpah, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan modal, serta teknologi yang sudah canggih.
Dan teori yang ketiga adalah teori polarisasi ekonomi. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi Swedia yang bernama Gunnar Myrdal. Teori ini menjelaskan bahwa suatu pertumbuhan wilayah dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan atau kesenjangan ekonomi. Mari kita simak model teori polarisasi ekonomi yang diutarakan oleh Gunnar Myrdal. Ilustrasi spread dan backward effect adalah seperti ini. Sebuah kota berfungsi sebagai pusat pertumbuhan bagi kota kecil di sekitarnya. Hal tersebut akan mendorong daerah pinggiran untuk melakukan pembangunan wilayah. Seperti Jakarta yang memberikan efek membangun bagi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, sehingga membentuk wilayah Jabodetabek. Tapi, Jakarta pun menimbulkan efek negatif akibat daya tarik yang besar, yaitu urbanisasi yang sangat tinggi sehingga kepadatan penduduk di Jakarta melonjak dan membuat semakin banyak masalah seperti kemacetan dan pengangguran. Kecepatan pertumbuhan suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia yang bagus. Yang ketiga, tersedianya infrastruktur seperti sarana dan prasarana. Yang keempat, kondisi atau keadaan geografis, misalnya topografi atau bentuk permukaan buminya, iklimnya, dan letak geografisnya. Kemudian, yang kelima adalah ketersediaan modal. Sekarang kita lanjutkan dengan ciri-ciri pusat pertumbuhan. Yang pertama, adanya keterkaitan antar berbagai sektor yang ada di dalamnya. Misalnya, apabila suatu wilayah tersebut pada sektor perekonomian semakin bagus, maka umumnya juga sektor perbankan akan semakin berkembang pesat. Yang kedua adalah adanya unsur pengganda atau multiplier effect. Sebagai contoh, apabila pada suatu wilayah berdiri sebuah universitas, maka hal itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga pendidik seperti dosen, membuka berbagai warung makanan seperti kantin, dan terbukanya berbagai fasilitas yang lain seperti percetakan, rumah kos-kosan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah adanya konsentrasi geografi, seperti terbukanya kawasan-kawasan pusat perbelanjaan, pusat industri, kawasan pariwisata, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah sebuah pusat pertumbuhan pasti akan mendorong wilayah di pinggirannya untuk lebih cepat maju. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah hierarki pusat pertumbuhan di Indonesia atau yang sering disebut sebagai wilayah pusat pertumbuhan Indonesia. Wilayah pusat pertumbuhan Indonesia bertujuan untuk mempermudah sistem pelayanan dan mempercepat sistem pembangunan di negara Indonesia. Wilayah pusat pertumbuhan Indonesia atau yang sering disingkat dengan WPPI dibedakan menjadi 4 region. Yang pertama adalah Regional A yang berpusat di Kota Medan. Yang kedua adalah Regional B yang berpusat di Kota Jakarta. Yang ketiga adalah Regional C yang berpusat di Kota Surabaya. Dan yang keempat adalah Regional D yang berpusat di Makassar atau Ujung Pandang. Berikut ini adalah sistem pembagian wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia. Oke adik-adik, sampai di sinilah dulu pembahasan kita tentang pertumbuhan wilayah
dan wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih.